Kunyit, ada kunyit pada umumnya kunyit kuning, ada kunyit putih, dan ada kunyit hitam. Kunyit hitam itu adalah tanaman herbal, ya, yang sedikit lebih memiliki kandungan antioksidan dan mampu mengatasi radang paru-paru serta juga mengatasi gejala radang persendian dan tentu bisa mengatasi fungsi kelaki-lakian. Dan harganya di pasaran relatif sangat bagus, 60.000 per kilo sedulur, dan ini adalah kunyit hitam yang kita tanam di atas enceng gondok, relatif tumbuh subur. Bagaimana sejarah dari kunyit hitam ini? Ikuti penjelasannya. Salam sehat sedulur, salam tani, salam budidaya, apapun jenis tanaman hortikultura yang dilakukan oleh para kebun maupun para petani. Sedulur, sesungguhnya dunia pertanian itu adalah dunia multiplikasi, dunia penggandanya, faktor penggandanya itu sangat tinggi. Contoh dari satu bulir padi dia bisa menghasilkan sekian tunas-tunas dan pada akhirnya menghasilkan ribuan bulir padi baru. Satu biji cabai ketika ditanam dengan beberapa prasyarat, maka akhirnya cabai akan berbuah dan menghasilkan juga cabai yang banyak, puluhan kilo, lalu kemudian juga bisa dijual menghasilkan cuan ataupun rezeki. Demikian juga itu kunyit putih atau kunyit hitam maupun kunyit kuning, dari satu tunas rimpang kemudian tumbuh dan menghasilkan tunas-tunas baru yang lebih banyak. Jadi dunia pertanian itu memang dunia yang bisa memberikan potensi kemajuan dan kesejahteraan bagi petani dengan beberapa syarat memang sedulur. Yang pertama memang itu tanahnya, media lahannya itu harus diolah, harus digemburkan dan harus memiliki unsur hara makro maupun mikro yang cukup untuk mendukung pertumbuhan akar tanaman dan juga untuk mendukung kesuburan akar, kesuburan tanaman maupun potensi berkembangnya baik pada fase vegetatif maupun pada fase generatif. Jadi yang pertama prasyaratnya itu memang media lahan, media tanah yang memiliki kandungan unsur hara makro maupun mikro. Yang kedua sedulur, itu memang itu secara rutin atau reguler tanah juga harus diolah, digemburkan, dibuat poros supaya akar itu lebih mudah untuk itu berkembang dan juga masuk ke tanah dan akhirnya menyerap potensi-potensi nutrisi yang ada di dalam tanah. Itu tentu untuk khususnya tanaman hortikultura seperti cabai, bawang, kunyit, dan yang lain, sayur mayur juga termasuk, tanaman buah, tanaman sayur, tanaman pangan, dan lain-lain. Nah, ini saya berada di antara tanaman kunyit hitam seluruh. Tadinya sejarahnya kunyit hitam ini saya hanya punya satu batang. Saya rawat, saya besarkan, kemudian akhirnya panen saya setelah 10 bulan dan akhirnya saya mendapatkan biji atau tunas untuk kemudian ada 10 batang. Sedulur boleh bisa melihat di video sebelumnya ya, bagaimana saya menanam 10 tunas itu dalam polybag ya, dirawat kemudian pada akhirnya 10 polybag itu menghasilkan tunas atau rimpang jahe kunyit hitam hampir 1 kilo, dan kemudian itu rimpang jahe atau rimpang kunyit hitam itu saya tanam. Tapi begitu saya melihat kondisi tanah, ini tanah macet, tanah liat, tanah keras, begitu panas, dan akhirnya apapun yang saya tanam relatif tidak tumbuh subur, relatif kerdil, dan relatif tidak berbuah besar. Relatif tumbuhnya kecil-kecil dan buahnya kecil-kecil dan daunnya juga kecil-kecil. Karena apa? Kondisi tanah sangat tidak sehat. Ya, bolak-balik pun digemburkan, ketika hujan dia menjadi blok becek, tapi begitu masa terik dia akan kering, dan kalau tidak sering disiram maka dia akan membuat akhirnya akar itu kesulitan. Dan ini tanaman kunyit hitam relatif cukup subur, batangnya cukup besar dan juga cukup tunasnya cukup banyak, dan ini sekarang pada masa vegetatif, masuk kepada masa regeneratif.
rimpang mulai tumbuh besar dan pada akhirnya inilah dia ada sekitar, ya kalau tidak salah ini sekitar 28 tunas ya yang hidup dan tumbuh subur. Kenapa ini tumbuh subur sedulur? Itu tadi memenuhi unsur pertama maupun unsur kedua. Karena ini tunas dari kunyit hitam saya tanam di atas dari enceng gondok yang dibusukkan, kemudian benihnya saya tanam di atas enceng gondok. Jadi proses pembusukan itu akhirnya membuat tanah itu selalu tersedia kandungan unsur hara makro dan mikro, dan ketika hujan ada itu enceng gondok menyerap dan menyimpan air sehingga potensi air di dalam akar, di dalam tanah itu cukup membuat dia tumbuh subur begini. Dan tentu untuk mendukung bagaimana proses pertumbuhan rimpang ini lebih banyak, lebih besar, ini akan saya bantu untuk kemudian menaikkan kembali enceng gondok yang ada di kolam, untuk kemudian menaruhnya kembali, ditata dengan bagus, dan kemudian inilah potensi dari kunyit hitam yang sekarang saya miliki, dan saya berharap ini akan menjadi benih-benih kunyit hitam berikutnya untuk saya kembang biakkan dari 1 menjadi 10 dan sekarang ada 28, dan pada akhirnya ini adalah matematika bukan linier, tetapi ini matematika yang sifatnya kali-kalinya, bagi-baginya, dan tambah-tambahnya cukup besar ya. Dan tentu ini saya berharap bahwa rimpangnya akan banyak dan saya akan kembang biakkan, tetapi untuk mendukung tadi pertumbuhan panen yang besar dan cukup, ini akan saya bantu dengan menaikkan enceng gondok, menutupi seluruh bedengan dari kunyit hitam ini, untuk pada akhirnya saya tidak perlu memberi pupuk, saya tidak perlu menyiram, dan ketika sinar matahari datang dia tetap tumbuh dengan segar. Ini adalah sedikit histori dari kunyit hitam yang saya tanam. Sedulur bisa melihat di video-video sebelumnya tentang bagaimana menanam kunyit hitam di dalam polybag. Salam tani, salam sehat, salam sejahtera, dan rezeki Anda dimudahkan, dan Anda dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.